cerita tentang literasi. Tapi rasanya sih tetap perlu disampaikan ya. Jadi mohon izin saya tetap menyampaikan beberapa tentang literasi. Slide sudah nampak ya? Ya, ini dia. Kita akan bicara tentang puisi. Ada satu kalimat yang ini sering saya jadikan tagline dalam beberapa konten saya di Instagram maupun di YouTube, bahwa puisi itu nutrisi. Mengapa nutrisi? Ya karena puisi itu seperti kudapan gitu ya. Seperti cemilan ya, cemilan buat makan. Tapi kata Ibu Presiden kan begitu kan. Katanya lebih jujur puisi itu, karena kalau kita resah pikiran ya jadi puisi gitu kan. Ini santuy literasi tadi udah diceritain ya. Tapi tiba-tiba saya dijadikan dari Bu Meni ya. Jadi salah satu kabinet di kepresidenan Bu Meni, ya monggo saja lah saya ikut aja. Walaupun masih baru ini sih, baru minggu ini aja ya. Nggak tahu pelantikannya kapan Bu Presiden. Nah ini dia. Ini tadi udah dibacakan sama Mas Salim ini. Jadi sebenarnya di siapa saya ini saya sampaikan di awal untuk membuat sebuah pengakuan gitu, bahwa saya tidak secara akademis ini bukan bidang yang secara akademis saya kuasai gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau ada keanehan-keanehan dalam menyampaikan teori, karena memang saya latar belakang saya akuntansi. Tapi saya sudah mengenal puisi dari sekolah menengah. Mohon maaf nih Mas Salim, sekolah menengah yang saya maksud di sini ini sebenarnya SMP, sanawiyah. Saya dulu di pesantren, jadi saya kenal itu dari SMP. Jika itu sekitar umur belasan tahun, maka itu artinya sudah 30 tahun yang lalu. Jadi walaupun saya secara akademis bukan seorang yang menggeluti bidang bahasa dan sastra, tapi saya cukup intens dengan puisi itu sekitar 30 tahunan. Jadi ya cukup kenal lah dunia kata-kata ini. Lalu ada 2 buku yang saya cantumkan di situ, hanya karena buku ini diterbitkan secara tunggal, antologi saya tunggal. Kalau yang menulis bareng-bareng banyak ya. Banyak dengan komunitas saya, ada beberapa yang baik itu puisi maupun senandika ya. Senandika itu semacam prosa pendek maupun cerpen. Ada beberapa, tapi saya tidak terlalu belum nyaman dengan jenis tulisan lain selain puisi. Jadi saya lebih suka puisi. Mungkin nanti saya mau ikut juga yang acaranya Mbak Francisca ya, biar saya juga ikut semangat nulis cerpen. Ini akun Instagram saya, silakan di follow. Itu YouTube saya, monggo, masih sedikit subscribernya. Tapi itu hanya bagian dari eksistensi saya di dunia sekarang ini kan. Memang semuanya harus ada dunia maya dan nyata ya. Saya mau nggak mau harus ada di situ. Ini teori banget ya. Jadi kalau bicara sastra itu ada sejarah, ada teori, ada kritik, gitu ya. Ada latar belakangnya seperti apa, terus teorinya seperti apa. Teori ini yang tadi saya sampaikan di awal, saya bukan seorang akademisi, jadi cara teori saya nggak terlalu banyak mengerti. Tapi karena sering diskusi aja, diskusi sastra di komunitas-komunitas. Lalu kritik ini menarik karena sebuah karya sastra itu menjadi besar itu justru ketika dia lahir. Jadi penyair itu atau penulis, mungkin nanti ya kalau ada Mbak Francisca sepaham dengan saya, bahwa ketika dia menuliskan satu karya itu seperti melahirkan saja, lahir aja. Tiba-tiba itu menjadi milik semuanya, milik pembaca. Nah, maka lahirlah kritik. Kritik ini sesuatu yang di luar karya kita. Nah, kritik inilah yang nanti akan menjadikan kita semakin baik. Jadi kayaknya sih kalau santuy mah udah biasa mainan gitu. Kan kata santuy ini kayaknya sering daripada kita debat-debat dan kenceng-kencengan, santai aja lah gitu ya. Jadi kritik ini emang nggak boleh baper. Ya, jadi dunia sastra ini nggak boleh baper. Saya kalau di komunitas sastra itu ngeri-ngeri, Mas Alif. Kadang-kadang kita nulis, mohon ulasannya ya. Ulasannya apa coba? Mohon maaf ya, ini puisi ini jelek banget ya. Ada yang langsung ngomong begitu. Ya kita nggak boleh baper. Karena ini bagian dari tak terpisahkan sebuah ketika berbincang tentang sastra. Nah, ini latar belakang. Saya mohon izin dengan latar belakang keyakinan saya gitu. Jadi kalau kita bicara endapan ya, keyakinan itu latar belakang amalan ya, latar belakang kegiatan amalan itu adalah keyakinan, dan keyakinan itu terlahir dari endapan.
endapan yang paling dalam dari kita, masing-masing kita pasti agama. Jadi saya menukil dari kitab suci saya sebagai seorang muslim, di Al-Baqarah ayat 31 itu ada percakapan antara Allah dengan Nabi Adam dan malaikat. Jadi diceritakan nih bagaimana wa'alama Adam asmatullah atau ma'ruf. Jadi ketika Allah itu mengajarkan pada Adam itu dengan kata-kata, semuanya kulah atau ma'ruf kumalal malaikat, dan dia mengatakan itu malaikat. Seolah-olah gini ya, visualisasinya itu Allah itu menunjukkan Nabi Adam di depan para malaikat itu bahwa Adam ini sudah ngerti nih kata-kata. Alamal Adam Isma'a. Jadi dia telah mengajarkan kata-kata. Di kelanjutannya, saya lanjutkan aja ya. Jadi dia seolah-olah ngetes gitu ya. Allah ini ngetes ke malaikat. Kamu ngerti nggak? Ini Adam ini sudah ngerti dengan kata-kata ini. Ini di ayat berikutnya. Sorry ya. Kalau tadi kan 31 ya. Saya langsung nukil ke 33. Jadi kalau teman-teman nanti mau buka 32-nya boleh. 32 itu ceritakan malaikatnya. Tapi kalau berbincang tentang Nabi Adamnya itu langsung di ayat 33. Ketika Nabi Adam diuji di depan malaikat itu untuk mengatakan kata-kata itu. Ya. Oke ya. Nah, mengapa saya menceritakan tentang ini? Karena sebenarnya nah ini dia. Dunia itu awalnya itu dari kata. Ini secara fenomenologis dunia itu mulai dari. Maksudnya gini, ini ada ceritanya di bawah itu, tapi nanti kan di-share ya Ibu Presiden ya. Slide-nya ini di bagian ke teman-teman ya. Dibaca sendirilah. Ini saya ngambil dari Wikipedia kok. Jadi kalau nggak percaya silakan buka sendiri di Wikipedia. Ini teori banget sebenarnya. Tapi saya akan ceritakan maksudnya apa sih. Jadi kalau teman-teman baca kajian psikologi fenomenologis ya, bagaimana ilmu jiwa dari tinjauan fenomena. Jadi sebenarnya itu adanya dunia di kepala kita itu semenjak ada kata-kata. Sepakat nggak ini? Misalnya gini nih, ada kata biru, langit. Gitu. Kita tahu warna langit itu biru itu karena kita sepakati dulu. Ada langit, oh itu kata biru. Gitu. Setelah kita menemukan kata biru, maka kita jadi ada biru di kepala kita. Sepakat ya? Jadi bisa jadi ada sesuatu yang udah ada dalam alam sadar kita, tapi kita nggak tahu itu apa. Kalau nggak ada kata-kata, nggak ada itu di dunia itu. Di dunia, di dalam kepala kita itu. Oke ya, ini agak filosofis ya. Tapi ini sebenarnya pintu dasarnya. Jadi mengapa Adam itu diajarkan kata-kata, nama-nama? Karena Adam ini adalah makhluk yang memiliki kecerdasan literasi. Saya akan perdalam di surat Al-Alaq. Ini juga surat yang sangat rangkaian ayat yang sangat populer karena ini adalah ayat-ayat yang turun pertama kali tentang perintah membaca ya, dan menulis. Ya, sekilas saja nih ya. Saya silakan dibaca. Kayaknya sih kalau melihat penampilannya para peserta ini kayaknya ustadz-ustadzah sudah paham ini. Jadi ini sederhananya ini slide ini. Jadi manusia membaca, menulis dan berpengetahuan. Jadi ini siklus kita itu seperti ini. Inilah literasi. Jadi setelah ngerti, ada kata-kata, ada nama-nama benda. Karena dengan ada nama itu akhirnya kita bisa bercakap-cakap. Lalu dibaca, ditulis, lalu dibaca, lalu jadi pengetahuan. Oke ya. Ini latar belakang literasi. Lalu bagaimana sastra itu? Ini pengertian kalau saya dulu di pesantren, saya belajar balaghah, ma'ani al-bayan al-badi. Bahwa sebenarnya kalam itu, kata-kata itu, menjadi ada keindahan di dalam. Ini kalau tadi kan hanya sekedar kata itu isinya mewakili makna ya. Tapi ternyata nanti ada keindahan gitu. Jadi ketika kita bicara melihat dengan memantau, lalu menatap, lalu melirik, sesuatu yang berbeda. Sepakat ya? Inilah nanti ada keindahan di situ. Menatap, memantau, melirik. Kalau dalam bahasa Arab itu umzur, lihatlah, basiroh untuk melihat, tufsirun, tungzirun, rafakarun. Jadi akhirnya nanti ada polanya di situ. Dan itu indah. Nah keindahan inilah yang akan dimainkan oleh sastra. Inilah literasi. Tadi mungkin udah disinggung sama Mas Salim ya. Literasi itu apa? Ini ada dari Wikipedia. Jadi sebenarnya literasi itu ternyata luas sekali ya Mas ya. Ada membaca, menulis, bicara, itu memecahkan masalah. Begitu juga sastra. Sastra itu menarik kalau kita ngelihat di Wikipedia itu. Ternyata itu adalah seperti instruksi. Tapi ada keindahan di sastra itu begitu. Lalu puisi. Sekalian lengkapi aja ya teori-teorinya ya, biar teman-teman nanti berasa. Puisi itu adalah karya sastra, ada panjang lebar. Gampangnya gini.
Puisi itu sebenarnya bunyi. Jadi dulu ada istilah pantun. Kan dia kan ada rimanya kan. Pantun itu kan bunyinya sama. A, I, U, E, O gitu kan. A, I gitu kan. Ada bunyinya. A, B, oh ya, kalau teorinya A, B. Kemudian berkembang menjadi yang lain-lain. Ada di Jepang itu ada haiku. Itu mereka macam-macam puisi. Tapi sebenarnya yang membedakan dengan bukan puisi itu sebenarnya pada ini versi percakapan di beberapa komunitas. Majas, ada kias, ada samar yang dibuat, ada samar yang dipilih. Istilah samar itu gimana ya? Benar ya? Kalau kita mau menuliskan berita itu kan clear. Seorang anak ditemukan di pinggir jalan tol. Clear, itu berita. Mungkin nggak puisi seperti itu. Itu kan, itu mah itu kalimat berita gitu kan. Ketika puisi maka dibuat samar. Ketika kita menuliskan tentang seorang anak yang tertinggal di jalan tol, maka kita bisa bicara tentang kerikil di pinggir jalan itu. Ya. Lalu tatap mata anak yang menunduk. Gitu kan. Jadi sudut pandangnya dari sudut pandang yang sangat personal. Gitu. Kehilangan, ketinggalan, ya kan? Rasa seperti apa sih anak yang tertinggal di pinggir tol? Mungkin dia sudah selesai dengan tangisnya, karena tangis yang sangat. Karena kan dia mau manggil-manggil bapak ibunya di mana? Pinggir tol, tidak ada siapa-siapa. Kebayang ya? Lalu yang muncul dalam puisi tentu tidak lagi kalimat berita, tapi ada majas-majas yang dimainkan. Kebayang ya? Sorry, ini agak sedikit gabut, tapi nanti saya akan cerita. Oke. Nah, sekarang kita ke kemampuan berbahasa. Ini masih sebenarnya agak mundur sedikit, tapi saya ingin menggeser ke, saya agak berpikir, agak lama nih, memikirkan kira-kira gue tuh mesti ngomong apa ya dalam sebuah workshop kepenulisan. Saya sempat menduga-duga, ini kira-kira mau dibawa kemana sih workshop ini? Oh mungkin biar orang-orang itu mau menulis, ya, lalu mau berkarya bersama. Oke, karena itu saya coba arahkan dari sisi yang tips yang paling nyaman, paling sederhana. Saya mulai dari sini dulu. Menyimak. Jadi mulai dari acara kita pagi hari, kita sudah melakukan ini. Menyimak. Menyimak di sini saya gambarkan telinga ya. Tapi sebenarnya dalam Zoom itu sudah menyimak paparan saya, sudah menyimak Ninik saya, sudah menyimak apa yang disampaikan Mbak Menik dan Mas Salim. Gitu. Proses menyimak ini ditambahkan dengan membaca. Kalau era anak-anak sekarang itu gini, dalam suatu forum duduk bareng begini, nge-zoom, mendengarkan si pembicara ngomong, dia sesekali akan menunduk gadgetnya. Sepakat ya? Ini kayaknya yang di sini pun akan sama. Menunduk di gadgetnya dia itu, gawai lah kalau bahasa Indonesia-nya gawai. Untuk apa? Googling. Betul nggak sih? Nyari lagi. Ini Pak Putu ngomong bener nggak sih? Jadi sebenarnya kita itu dalam satu forum, ini era sekarang, kita tiba-tiba membuka ruang itu dengan sangat banyak. Jadi mendengarkan yang di sini, tiba-tiba langsung confirm ke sini. Ya, pasti ini ada beberapa teman-teman yang udah melakukan baca. Nah, nanti akhirnya diperbincangkan. Makanya di forum satu diskusi, harus ada ruang diskusi. Nah, ini menulis. Saya melihat, saya menduga dan kayaknya sih benar ya. Kegiatan kita itu nanti diarahnya di menulis ini. Menulis ini. Jadi selain menyimak, membaca, berbicara, kita menuangkan dalam satu tulisan. Ya. Sepakat ya? Nanti kalau mau dikembangkan lagi, menyimak berita politik, membaca referensi, lalu berdiskusi sambil ngopi santuy gitu kan. Lalu dituliskan. Nah, di sini inilah PR kita ini. Ya. Lalu menulis apa? Nah, saya merasa tugas saya karena bicara tentang puisi, saya sebutlah menulis kreatif. Karena kayaknya kalau saya baca walaupun saya belum ikut ya kemarin di sesi 1 dan 2, itu kan penulisan non-fiksi ya. Apa yang dirasakan, apa yang itu. Saya coba ini yang sekarang, PR kita nih menulis kreatif. Nah, menulis kreatif ini punya kendala.
Saya langsung ke hambatan nih, Mas Salim. Karena waktu kita nggak panjang, saya hanya ketemu sekali. Tapi saya akan menyulap, bukan saya yang menyulap. Teman-teman akan berubah dalam beberapa menit bertemu saya ini. Tiba-tiba berani nulis. Saya mantau di grup Santuy Literasi itu, kayaknya ada yang masih ngumpulin semalam itu kayaknya. Jadi kayaknya menulis itu susah banget ya. Atau ada yang belum ngumpulin tugas. Karena itu saya coba nih, saya ada di slide saya ini saya akan cerita hambatan kita dan coba kita hambatan ini kita bongkar. Pertama, kebiasaan. Ini kita banget ya. Jadi tradisi literasi itu memang tradisi menulis lah ya, lebih khusus menulis. Literasi itu kan selain menulis ada membaca dan semuanya pelajari. Tradisi menulis itu tradisi yang jarang kita lakukan. Kita tuh punya kebiasaan tidak menulis. Kebiasaan kita itu mendengar. Kebiasaan kita itu buka YouTube. Bahkan yang celakanya ini, mohon maaf ini halo para ada Mbak Rapia di sini ya, TikToker. Saya termasuk yang sangat meresahkan munculnya TikTok dalam media sosial kita. Ya sebenarnya sih memang itu nggak bisa dibendung. Tapi resah bagi kami adalah ketika Twitter itu verbal. Twitter itu nggak bisa mengeksplor kalau kita nggak nulis sesuatu walaupun caption pendek. Ada Facebook masih ada lah captionnya. Ada siapa? Ada IG udah mulai ke arah lebih visual lewat IG. Masih bisa kita bermain caption. Karena itu kan menulis, ada yang ditulis. Ketika TikTok, gimana itu? Saya lagi belajar sama anak-anak untuk ngedep. Itu kan gerakan semua itu motorik banget. Itu bagian dari kecerdasan kita. Tapi ada yang kegerus, yaitu kecerdasan literasi. Menulis itu tergerus. Walaupun saya lihat Mbak Pia dan suami, kayaknya TikToknya berkualitas sekali ya. Jadi di situ tetap ada narasinya, dan itu saya suka. Saya mengikuti loh Mbak Pia. TikToknya berkualitas. Jadi tiba-tiba apa itu ya? Saya masih ingat banget yang cerita nyapu karena hujan di teras rumah apa itu ya. Tiba-tiba bicara tentang doa hujan, lalu bagaimana memahami hikmah hujan itu seperti apa. Itu menarik. Ya, jadi ternyata TikTok pun ada ruang untuk membangun tulisan. Kemudian kebiasaan apa lagi? Malas. Malas ini nggak ada obatnya hanya semangat. Ya, saya ini Mbak Meni dan Mas Alif ikut banyak komunitas. Itu sebenarnya bagian dari ikhtiar saya untuk melawan ini dari menulis. Jadi komunitas saya itu ada beberapa yang tadi dibacakan Mas Alif, yang kelas-kelas itu ya, kelas puisi Alif, kelas puisi Bekasi, itu kelas. Jadi saya memang masih ditugasi untuk menulis puisi, bagian dari tugas gitu. Jadi misalnya gini, pekan ini menulis puisi tentang rumah gitu. Jadi saya harus menulis tentang rumah dengan segala. Ini membuat saya mengalahkan kemalasan saya, karena kalau nggak digituin kadang-kadang kita lalai. Nah, ini kurang percaya diri, kayaknya cocok ya. Ada yang merasa demikian? Ya, saya nulis kok, saya jadi cemen banget ya Pak kalau nulis puisi itu. Yang nggak apa-apa, tulis aja dulu. Ya. Nanti jadi puisi ini tuh ini produk personal. Jadi kita itu dari dalam kita. Saya menulis puisi itu dari sekolah menengah. Saya berani menulis buku itu di usia 44 tahun. Bayangkan, udah tua sekali saya baru berani bikin buku. Itu bukannya karena ini ya, bukan karena terus akhirnya alhamdulillah ketemu penerbit dan sebagainya. Tapi memang sebelum itu tuh saya nggak berani, nggak pede. Jadi sebenarnya sama aja kalau teman-teman. Tapi saya sangat terlambat. Jadi kalau ada yang di sini udah mulai pede karena dikompori sama Bu Presiden membuat karya, itu bersyukur banget. Saya itu semangat berani memulai itu setelah ketemu komunitas. Ada komunitas, dan karena saya aktif di media sosial, tiba-tiba ada editor dari Alex Media ya, grup Gramedia itu yang baca. Dia sampai WA, Pak Putu bisa nggak kirim naskah ke saya? Karena dia baca caption saya di waktu itu Google G+. Sekarang udah tutup G+ ya, Google Plus itu.
Saya dulu nulis di situ, itu malu-malu itu nulis itu karena bukan karena apa ya? Karena kalau Google Plus kan orangnya juga nggak banyak yang baca ya. Tapi ternyata karena ada editor yang tertarik itu baru saya kirim. Jadi ini emang harus dilawan juga. Saya pikir santuy bisa menjadi bagian dari sarana menyelesaikan problem kita kurang percaya. Takut gagal? Yes. Ini juga problem. Ini kayak PR-nya para motivator ya. Tapi kayaknya kalau teman-teman paham lah ya. Kalau takut gagal itu ya ruwet itu. Berarti kita nggak berani memulai apa-apa kalau takut gagal. Berani aja, coba aja. Saya udah tua aja masih nyoba-nyoba terus. Jadi sampai sekarang kalau ada tawaran yang agak menantang itu saya masih ambil. Terakhir ini saya diminta bikin lirik lagu gitu. Itu kan menantang ya. Saya biasa diskusi tiba-tiba ada yang bikin, Pak saya punya nada begini, bisa nggak masukin lagunya? Waduh, itu PR lagi. Tapi itu bagi saya challenge. Kalau gagal, ya maaf. Santuy aja ya. Terakhir, banyak aturan. Ada 2 ya, banyak aturan dan situ. Banyak aturan itu gini. Banyak aturan inilah yang membuat saya agak berjarak dengan pantun. Mohon maaf ini ya kalau ada yang suka pantun atau ada yang suka haiku. Saya kelas puisi alit itu materinya tentang itu, haiku, pantun, gurindam gitu-gitu ya kita belajar. Tapi itu kan banyak aturan. Ya. Banyak aturan ini bagus ya, dalam kesenian bagus. Karena kita jadi tertantang untuk memilih diksi yang iramanya pas gitu. Jumlah suku katanya pas. Tapi ketika bicara menulis kreatif, udahlah jangan dulu. Kalian bebas aja dulu. Kalau saya cenderung itu, ya karena ini itu kendala. Banyak aturan itu kendala. Kalau bahasa fikihnya begini, apa lah ya bahasa fikih ya, keren banget ya. Ngomong puisi pakai bahasa fikih. Al-mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang mendapatkan beban fikih, beban syariat. Ya. Jadi sebenarnya beban syariat sudah banyak. Makanya mengapa ada istilah bid'ah itu sangat dolalah gitu. Karena orang beban syariat itu udah banyak, kenapa lo mau nambah-nambahin gitu. Jadi santuy aja lah. Gitu. Kalau sudah ada beban syariat yang udah ada di kita terima, kita nggak usah nambah-nambahin lagi. Saya punya sosok yang figur idola saya dalam hidup ini adalah ayah saya, bapak saya almarhum dan meninggal. Bapak saya itu ajarannya sederhana banget. Jangan takut sama selain Allah. Bahkan saya nggak boleh ikut pramuka. Karena pramuka itu kan ditakut-takutin sama kakak pembina ya. Itu saya dulu, ya walaupun akhirnya tetap berangkat pramuka, tapi bapak itu nggak senang. Kalau saya nggak pramuka itu dia senang. Wah bagus tuh. Jadi nggak berangkat pramuka. Kamu di sana mau diajarin apa? Gini. Diajarin tepuk pramuka gitu. Dia ngeledek banget kalau sama kayak. Termasuk mohon maaf ini. Bapaklah yang membuat saya menghapuskan cita-cita menjadi militer. Karena militer itu kan juga ditekan, dimarahin, dibentak itu kan. Menurut bapak saya itu tuh, ya Allah, kamu tuh cukup takut sama Allah aja, jangan takut sama yang lain. Saya itu, wow, itu sampai sekarang masih membekas. Dan ternyata itu tuh pengaruhnya banyak sekali. Saya diajarin oleh bapak saya untuk kreatif. Jadi memang polanya begitu ya. Kalau kita itu lepas dari belenggu aturan-aturan yang tidak perlu, maka kita kreatif. Ya. Saya dari kecil gondrong. Dari SD itu rambut saya segini. Kayak Yesus kalau kata teman-teman. Aneh sekali ya. SD itu bisa gondrong. Gimana caranya? Bapak saya itu sampai menghadap ke kepala sekolah. Tolong anak saya boleh gondrong. Jadi akhirnya saya gondrong. Efeknya adalah apa? Ya kan jadi makhluk aneh di sekolah. Bayang aja. Rambutnya gondrong sendiri. Suka dibilang, kayak cewek, diledekin. Awalnya nangis ya. Kalau namanya anak kecil. Tapi lama-lama biasa gitu. Saya sampai gede itu masih sering perbincangan ini sama kakak-kakak. Dulu bapak itu maunya apa ya? Kok kita suruh gondrong, suruh aneh di sekolahan? Ternyata adalah menjadi berbeda. Itu tuh pelajaran yang sulit. Ya, menjadi berbeda itu pelajaran yang sulit. Celakanya adalah pendidikan kita itu mengajarkan kita tidak berbeda. Sepakat nggak? Kita suruh pakai seragam hitam putih, hitam merah ya kalau sekarang. Kok hitam merah? Merah putih. Suruh seragam merah putih, sama semuanya gitu. Coba kita agak beda, malu kita. Karena kita tuh disetting oleh sekolah kita.
lembaga pendidikan kita untuk sama. Mohon maaf, ini ada yang terlahir dalam komunitas yang sama dengan saya di rumah lama gitu. Ya kan, rasakan problemnya kan itu kan, karena kita tuh nggak boleh beda, dan itu menyakitkan gitu. Itu menyakitkan. Dan bapak saya itu mengajarkan dari kecil untuk berani berbeda. Saya pernah minta dibeliin sepatu baru, dan dibeliin sepatu baru, tapi saya malu. Kenapa? Karena ini SD, sepatu baru saya itu warnanya pink, dan saya cowok ya, kebayang ya, warnanya pink dan sepatu breakdance. Jadi dia runcing tuh, dia bilang itu bapak, ini sepatu bagus ini lagi model banget. Tapi saya sekolah di kampung, jadi ketika saya pakai itu saya menjadi semakin makhluk planet ya, dengan rambut panjang, sepatu pink. Dan itu ujian berberat untuk menjadi berbeda. Dan ternyata itulah yang akhirnya saya jadi sekarang biasa beda, dan bisa jadi itulah yang membuat ada ruang-ruang imajinasi kita, kreativitas kita yang tidak mati. Kreativitas kita yang tidak mati. Sorry, waktu aman Mas Salim? Aman, oke. Sibuk, ya sibuk. Sibuk ini biasa banget sih ya. Namanya orang sibuk ya. Apalagi saya kerjaan di kantor, gak ada hubungannya sama sastra. Bagaimana sering ditanya itu ketika saya kemarin launching buku, pertanyaan salah satu penanya adalah, Pak Putu bagaimana sempat nulis dalam posisi yang punya kesibukan yang gak ada hubungannya gitu dengan sastra. Ya itu PR. Tapi kesibukan itu kalau di teori IPA ada namanya hukum kapilarisasi air, betul ya? Kapilarisasi air ya. Oh, sorry. Ya, oke. Siap. Dikit lagi, ini slide kedua sebelum terakhir. Kapilarisasi air itu adalah air itu melawan kodratnya ketika kecepit. Oke ya, saya ulangi lagi. Air itu melawan kodratnya ketika kecepit. Air itu harusnya turun ke bawah, dia justru naik ke atas karena dia kecepit. Dan kesibukannya sebenarnya adalah himpitan itu. Kalau terhimpit kita akan justru naik ke atas. Menurut saya begitu. Ya. Jadi silakan minta dihimpit. Oke ya. Ya, tips menulis puisi. Saya udah minta izin dengan Mas Pringadi Abdi Surya. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang penasaran, boleh googling siapakah Pringadi Abdi Surya. Dia adalah seorang penulis puisi juga, cerpen dan novel juga. Dia teman saya di kelas di STAN juga. Tapi dia jauh lebih produktif dari saya. Karena itu saya berguru sama dia. Ini tips dari dia, ada di blognya. Menulis puisi itu ada tipsnya, ada sederhana banget. Yang pertama ini kayaknya langsung jadi tugas nanti. Betul Mbak Meni ya? Ada PR gitu buat teman-teman. Ya. PR-nya itu ini. Pakai yang satu ini aja dah PR-nya. Pikirkan satu kata benda. Anda boleh mikirin apa saja. Misalnya kupu-kupu. Lalu kemudian tentukan 10 kata benda lain. Ya, 10 kata benda lain yang berhubungan benda lain yang langsung terlintas berhubungan dengan kata tersebut. Ketika saya bilang kupu-kupu, maka terpikir bunga, taman, ya kan, rumput, metamorfosa, apalagi. Ya, pokoknya ambil 10. Setelah itu, berarti ada 11 kata. Lalu bikinlah puisi dari ke-11 kata. Ini contoh yang paling, menurut saya paling sederhana ya. Saya sering melakukannya. Ya, ulangi lagi ya, pilih satu kata benda, tentukan 10 kata benda lain yang terlintas, yang berhubungan dengan itu, kemudian jadiin puisi. Itu pasti seru gitu. Ya. Oke, ini kayaknya PR-nya. Nanti saya berharap teman-teman ada yang bisa menuliskan puisi ya. Nggak tahu nanti terserah pengaturan waktunya. Hari ini langsung jadi puisi atau di satu waktu ya. Cara kedua, dengan cara melihat karya seni lain. Karya seni lain. Jadi bisa lukisan, musik atau apa, dengarkan atau lihat lukisannya. Kemudian ya itu jadikan itu suasana puitik. Suasana puitik itu adalah suasana yang memantik kita menuliskan sesuatu. Ya, bayang ya. Ketiga, cari puisi. Ini agak aneh. Ini cara Pringadi banget tuh. Saya sebenarnya belum pernah nyobain. Kalau kata Mas Pring itu, cari puisi bahasa asing. Seasing-asingnya kata dia. Kalau perlu yang kita nggak ngerti bahasanya. Kemudian baca berulang kali, reka-reka kira-kira ini nulis tentang apa ya. Tulis aja setelah itu. Semacam terjemahan ngawurnya gitu.
Nah itulah puisi kita. Jadi ini cara Pringadi. Menurut saya menarik sih. Oke ya teman-teman, kayaknya ada 3 tips ini yang bisa dipakai. Nanti boleh jadi bagian dari tugas. Boleh ambil salah satu atau kita pilih sepakati aja di poin 1 atau 2 poin di atas atau 3-3 juga boleh ya. Biar kita bisa memantik puisi kita.